Red Talk, the Iridescent Podcast. Mahasiswa itu kan juga berhak untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan tuition untuk mengembangkan organisasi maupun penelitian. Apakah mahasiswa hanya tinggal di rumah, angkat ke media, ataukah ikut di jalan, turun aksi, padahal situasi yang tidak memungkinkan. Hai Vela, selamat malam. Welcome to Red Talk, the Iridescent Podcast. Jadi kali ini gue Maggie Raider 19 dan temen gue, partner gue yang paling tampan. Gue Rafif dari Raider 19 juga. Nah, kita yang bakal nemenin malam minggu kalian hari ini nih. Kita bakal ngapain sih Kang di sini? Kita bakal ngebahas bincang-bincang santai aja, tapi agak berat nih kita nih topiknya kali ini tentang hak mahasiswa. Tapi sebelum kayak gitu, sebelum kita bahas hal-hal yang berat, gue mau nanya nih, Kang Rafif, aman nggak di sana? Kayak gue dengar-dengar abis COVID nih. Iya, gue sebenarnya udah jadi sarjana COVID, eskov. Abis, ya begitulah rasanya nggak enak kemarin. Udah nggak bisa nyium, sakit semuanya. Pokoknya buat kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Jangan sampai imun kalian turun, itu aja. Tapi aman kan sekarang? Apa masih keluar-keluar? Saya kemarin kayak keluar-keluar nih. Enggak, udah nggak keluar-keluar lagi, aman. Udah diisolasi sekarang. Oke, yaudah nih buat kita mau nge-reminder aja sih buat kalian yang mungkin jomblo atau punya pasangan tapi bingung kan mau kemana daripada kayak Kak Rafif jalan-jalan akhirnya kena COVID nih. Mending dengerin podcast kita karena podcast kali ini yang udah dikasih tau Kang Rafif tadi tuh seru banget dan judulnya itu no clickbait, jadi bakalan seru banget. Iya nggak sih Kang? Bener, pasti seru banget. Tapi kali ini kita nggak akan cuma ngoceh berdua aja nih. Kita bakalan ada 2 tamu spesial dan beda dari segmen-segmen sebelumnya. Kali ini tamu kita tuh dari luar. Siapa sih Kang? Ya, langsung aja kita panggil buat guest kita, yaitu Akang Ganteng dan Teteh Cantik. Dipersilahkan perkenalan diri. Boleh nih, perkenalan diri dulu nih kira-kira dari Teteh yang garis dulu kali ya. Oh, halo semuanya, Velas teman-teman, kenalin nama gue Putri. Gue mahasiswa tahun 2019. Sekarang mahasiswa semester 5 berarti, mau masuk semester 5. Gitu. Kalau dari Akangnya? Ya, malam semuanya. Saya dari mahasiswa juga, perguruan tinggi. Gak jauh lah. Angkatan 19. Angkatan 18 semester 7. Angkatan 18, semester 7. Berarti lagi magang ya, Kang? Apa udah selesai nih? Belum. Mungkin semester 8 lah baru magang. Oh, masih proses ya. Berarti kesibukannya apa nih, Kang, kalau boleh tahu sekarang? Oh, teman-teman udah pada KKN sih, tapi belum. Oh, belum. Saya sendiri belum. Kalau dari Putri sendiri lagi ngapain nih? Lagi sibuk apa nih? Sibuknya ya karena sekarang lagi liburan kan, lagi ngambil project-project bareng teman-teman, terus aktif di organisasi juga, terus beberapa kepanitiaan ya, basic mahasiswa gimana sih gitu lah. Aktif ya ternyata gitu. Putri. Oke. Ya, sedikit-sedikit. Iya, tema kita pada malam hari ini itu hak mahasiswa. Apa aja hak-hak mahasiswa ataupun apa yang menjadi cakupan hak mahasiswa itu. Nah, langsung aja ke Teh Megi ya. Aku kayak penasaran sama ini. Ada nggak sih undang-undang yang melindungi kita tuh sebagai mahasiswa supaya kita tuh kayak sekarang nih kita tanpa adanya rasa takut berani untuk mengeluarkan pendapat, berani untuk mengeluarkan aspirasi kita sebagai mahasiswa. Ada nggak sih kira-kira undang-undang kayak gitu dari Putri kayaknya deh, boleh? Oke, ini mungkin berdasarkan pengetahuanku yang seadanya aja ya, karena emang aku sendiri nggak mendalami nih soal perundang-undangan. Jadi kalau dari
yang aku tahu, kita tentunya sebagai mahasiswa itu hak-haknya juga dilindungi sebagaimana warga negara lainnya juga gitu kan. Nah, untuk di universitas negeri, aku kurang tahu kalau di universitas swasta itu kan ada di peraturan pemerintah. Di peraturan pemerintah itu diatur di situ hak-hak manusia, hak-hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di universitas tersebut. Selain di peraturan pemerintahan itu juga kan misalnya di majelis di MWA di setiap universitas itu juga dijelaskan sih harusnya tentang hak-hak mahasiswa itu apa aja dan bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan haknya dan juga memenuhi kewajibannya. Itu sih kalau menurut aku. Dari Wawan mungkin. Oke, kalau mahasiswa itu sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar yang pasal 2 ayat kalau tidak salah ya, yang tentang hak kebebasan seluruh masyarakat. Nah, setelah itu diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang memang tentang perguruan tinggi UDIKTI. Dia ada beberapa pasal ya yang mengatur 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu pasal 8 ayat 1. Ada juga pasal 8 ayat 3. Kalau pasal 8 ayat 1 itu berbunyi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik. Ya, maksud dari kebebasan akademik di sini hak mahasiswa berpendapat secara umum, tapi harus ada analisis data ataupun kajian riset sebelumnya. Yang sampai opini pribadi yang disampaikan secara umum ya mungkin yang tidak dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Tapi secara spesifik juga diatur setiap statuta ataupun peraturan pemerintah universitas tertentu. Mungkin begitu sih. Berarti selama kita mengeluarkan pendapat kayak gini sebenarnya nggak masalah ya. Berarti kita sejauh ini dilindungi ya secara undang-undang. Oke. Yang penting kita berpendapatnya jangan sampai provokasi aja mungkin ya. Kan biasanya yang marak terjadi itu ujung-ujungnya setelah berpendapat begini kan makar dan lain-lain. Iya. Ya, banyak banget tuh. Banyak banget berita-berita kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, kira-kira menurut Wawan sama Putri, maaf. Kira-kira apa nih cakupan hak mahasiswa itu dalam perkuliahan menurut kalian aja? Mulai dari Wawan dulu deh. Sebenarnya banyak sih yang mengatur. Yang pertama itu memperoleh pengajaran, kebebasan akademik, bertanggung jawab penuh atas bidang ilmu masing-masing, memperoleh fasilitas, mendapatkan informasi publik, itu aja sih. Iya benar, sebenarnya banyak yang cakupannya itu ya. Mungkin dari Putri, menurut Putri apa nih kira-kira cakupan hak yang harus kita dapat dalam perkuliahan? Ya, mungkin untuk menambahkan statement dari Kak Wawan tadi juga ya, mahasiswa itu kan juga berhak untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan tuition untuk mengembangkan organisasi maupun penelitian. Jadi hak-hak itu seharusnya sih dipenuhi dan dimiliki oleh mahasiswa. Gitu sih kalau tambahan dari aku. Berarti kalau kita tadi bicara, kita speaking of regulation tadi ya, sepenting apa sih hak mahasiswa? Karena dari pandangan aku sendiri nih ya, mahasiswa itu kan adalah orang-orang yang terdidik, yang dimana orang terdidik itu tuh kayak yang tadi Kak Wawan bilang, orang-orang yang terdidik adalah orang-orang yang mendapatkan informasi bukan sekedar karena adanya isu yang mereka dapat, tapi mereka mengkaji dan mereka menganalisis, dan hasil analisisnya ini tuh akan berpengaruh sama apa yang terjadi ke depannya, iya nggak sih? Iya. Nah, dari hal itu, kira-kira sepenting apa sih hak mahasiswa? Karena masih banyak banget kan mungkin orang-orang yang di sana yang belum membenarkan ini gitu. Dari Kak Wawan boleh kali ya. Jadi idealnya ya, sebagai mahasiswa, kalau lingkup kampus itu yang harusnya, mahasiswa merupakan, kampus merupakan tempat sebagai bentuk berkembangnya pengetahuan. Jadi teman-teman diskusi di luar, entah di dalam kelas, kantin, dan lain-lain. Setelah itu, mahasiswa punya juga peran untuk
terlibat dalam aktivitas pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi mahasiswa yang sebagai salah satu unsur terpenting yang harusnya terlibat dalam aktivitas kegiatan kampus seperti itu, peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya sekedar mendapatkan ruang fasilitas WC, masuk ke perpustakaan, tapi untuk peningkatan intelektual sebagaimana perkembangan zaman, ya harusnya juga mahasiswa turut serta di situ. Ya, Kalau dari rasa Putri sendiri gimana? Ya, aku setuju banget sih sama Kak Wawan. Jadi hak yang seharusnya dimiliki mahasiswa itu bukan sekadar hanya terbatas di fasilitas dan akses pembelajaran yang mereka miliki, tapi juga pengembangan intelektual dan juga kebebasan berpendapat. Nah, di sini kan hak, kalau misalkan kembali lagi ke pertanyaan, apa sih maksudnya seberapa pentingnya hak, itu balik lagi, hak itu adalah satu hal yang paling mendasar, itu kepemilikan, itu hal paling mendasar kepemilikan manusia itu haknya mereka sendiri gitu. Bagaimana mereka punya wewenang, mereka punya kekuasaan, punya hak, ya hak itu sendiri gitu ya, untuk hidup sebagai mahasiswa, untuk hidup sebagai manusia gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan hak mahasiswa itu sepenting apa, itu mungkin bisa kita sandingkan dengan hak asasi manusia gitu. Karena itu yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa. Oke, dari Kak Wawan mungkin. Oke. Gimana Kak? Kalau secara pribadi ya, maksudnya hak yang saya peroleh mungkin sudah terpenuhi, tapi dikarenakan kondisi, jadi ada beberapa fasilitas yang mungkin tidak bisa digunakan di kampus. Contoh, tidak bisa masuk ke kelas, sudah tidak bisa diskusi-diskusi dalam lingkup kampus, sudah berlaku jam malam, jadi sudah adalah beberapa kurang hak yang didapatkan secara pribadi. Tapi secara umum, hampir sama juga kasus sama teman tadi. Problem yang kita punya itu, ya itulah, sensitif lah. Nah, selanjutnya kan tadi kalau hak-hak kita nggak terpenuhi nih sebagai mahasiswa, menurut pendapat kalian, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa untuk memenuhi hak tersebut? Mulai dari Putri boleh. Kalau menurut aku, kita emang harus cukup vokal untuk menyuarakan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan sebagai mahasiswa gitu. Emang seharusnya cukup vokal dan cukup kritis untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di kampus gitu. Apakah sebetulnya ini hanyalah topeng yang yang kesannya memberikan kita hak-hak yang harusnya kita dapatkan, atau memang sebetulnya hak kita dipenuhi. Itu harus ditilik lagi dengan kritis. Jadi kalau misalkan setelah pemikiran kritis, setelah analisis yang dilakukan itu ternyata banyak nih hal yang salah di universitas gitu ya, di suatu perguruan tinggi, dan hak-hak mahasiswanya itu tidak terpenuhi, disitulah memang butuh disuarakan. Disitulah butuh aliansi-aliansi dari berbagai lembaga kemahasiswaan itu bersatu untuk menyuarakan sebetulnya hak apa yang seharusnya kita perjuangkan pada saat ini, hak apa yang sekarang itu belum terpenuhi. Dan sebetulnya menyuarakan itu ternyata tidak sesederhana itu ya, kalau misalkan kita analisis lagi lebih dalam gitu. Jadinya kadang untuk berhadapan dengan birokrasi yang bentuknya vertikal, itu emang diakui itu cukup sulit, dan sebetulnya yang bisa mahasiswa lakukan itu cukup terbatas. Jadi sekadar berpikiran kritis, sekadar membuka mata terhadap apa yang terjadi, itu adalah hal paling minimal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Kalau untuk turun ke jalan misalnya, atau melakukan aksi unjuk rasa, itu mungkin terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan, tapi yang tadi aku bilang itu terlalu banyak pertimbangan. Menurut aku sih kayak gitu. Iya bener banget, apalagi yang kayak demo-demo gitu kan,
apalagi banyak yang rusuh ya, ngerusak-rusak. Sebenarnya nggak perlu kita ngerusak-rusak fasilitas umum, apalagi fasilitas dari negara kan. Ya itu buat kita juga, nggak perlu dirusak gitu kan. Menurut kawan gimana? Sepakat tadi sama katanya yang demo harus turun-turun ke jalan, butuh pertimbangan. Kan sebenarnya banyak solusi ketika kita mau menyampaikan apa pendapat kita terkait kebijakan-kebijakan ke kampus, kebijakan pemerintah. Salah satu contoh untuk mendapatkan hak sebagai mahasiswa ataupun solusi jika memang harusnya tidak terpenuhi haknya mahasiswa, mungkin kita ada pelayanan yang diberikan sebenarnya tiap-tiap kampus. Di luar daripada itu sebenarnya kan fungsi dari lembaga tinggi tiap kampus kan lembaga tinggi dalam lingkup kampus kan seperti negara skala kecil lah. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, legislatif yang seharusnya dalam fungsi pengawasan mungkin mendengar apa aspirasi masyarakat warga mahasiswa yang lain yang harusnya disampaikan ke pihak birokrasi. Nah, selain bukan hanya sekedar mengawas eksekutif, BEM lah dan sebagainya. Jadi ya mungkin fungsi lembaga tinggi yang seharusnya dijalankan sebaik-baiknya untuk sampai ke birokrasi. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau dari yang Wawan bilang tadi, buah-buah reformasi ada batasnya. Itu kalau misalkan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu gimana? Nah, kan untuk ombudsman, kalau ombudsman dia hanya memberikan teguran kepada pemerintah. Kalau PT UN dia terikat secara hukum, jadi karena berupa putusan, jadi dia bisa ketika ada pejabat publik atau pejabat pemerintahan yang melanggar perbuatan hukum lah, jadi bisa dihakimi, entah itu sanksi administrasi, penghentian sementara, pencabutan izin, banyaklah sanksi administrasi, dan itu semua diatur dalam ketentuan peraturan pemerintahan dan Undang-Undang Dasar Nomor 12 2012. Berarti emang sebenarnya ada semuanya di dalam undang-undang itu ya. Tinggal bagaimana udah diatur ya sebenarnya. Iya. Tinggal bagaimana pihak pemerintahan atau lembaga-lembaga menyelesaikannya dengan baik gitu. Tapi biasanya ini sih jadi jalan yang terakhir ya. Biasanya butuh pertimbangan ekonomi dulu sebelumnya. Ya, benar. Terakhir baru upaya hukum biasanya. Benar. Oke, berarti dari yang kalau tadi Putri bilang kita harus menyampaikan secara vokal, secara kritis, itu kayak gitu gimana sih caranya biar hak-hak kita tuh bisa sampai gitu ke mereka yang berwenang gitu? Gimana sih? Iya, tadi aku bilang menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas itu tidak pernah menjadi hal yang mudah gitu ya, dimanapun. Jadinya menurut aku ya, salah satu cara mahasiswa itu cukup tahu terhadap hak-hak yang harusnya ia miliki, terhadap apa yang terjadi di kampus, itu seperti yang tadi aku bilang gitu, bahwa riset itu juga perlu. Terus penyuaraan itu komunikasi dua arah yang dari lembaga-lembaga kemahasiswaan di atas dan dengan mahasiswanya itu juga harus ada gitu penyuaraan itu. Terus komunikasi yang bentuknya dua arah, terus dua-duanya yang bekerja sama itu terdengar utopis sih, terdengar tidak nyata gitu, tapi sebetulnya menurut aku ya itu salah satu hal dasar yang sebetulnya sangat-sangat perlu ada di setiap universitas gitu, supaya mahasiswa itu nggak terbodohi juga, mahasiswanya juga lembaga-lembaga di atasnya juga sadar akan apa yang seharusnya mereka lakukan sama mahasiswa-mahasiswa mereka gitu. Itu sih menurut aku. Apalagi di kampus-kampus yang notabene kampus nggak sebesar, maksudnya kampus-kampus di
kabupaten atau di kota ya tempat-tempat terpencil gitu kali ya Put ya. Itu harus Betul, apalagi dilihat gitu. Betul. Maksudnya di kampus-kampus besar aja itu banyak sekali hak-hak mahasiswa yang diselewengkan gitu. Apalagi kita bicarakan tentang apalagi kita bicara tentang kampus-kampus yang mungkin nggak diberi kesannya ya, terlihatnya itu nggak diberi perhatian yang sama dengan kampus-kampus besar di kota-kota besar gitu. Benar-benar. Kalau dari pandangan Kang Wawan sendiri gimana nih? Sampai sekarang belum bisa menggambarkan bagaimana ketika mahasiswa tidak bisa diberikan hak untuk berpendapat. Bayangkan ketika pemimpin perguruan tinggi membuat suatu keputusan dan mahasiswa yang tidak bisa membahas ataupun mengkaji secara dalam ataupun melibatkan mahasiswa dalam setiap keputusan kebijakan pemerintahan ataupun pihak universitas. Iya, aku boleh nambahin lagi nggak? Boleh. Kalau tadi kita bicarakan tentang gimana sih cara mahasiswa itu mendapatkan haknya, itu sebenarnya pertanyaan yang seharusnya nggak pernah harusnya dipertanyakan gitu. Itu adalah hak. Hak itu yang tadi kita udah bahas gitu kan. Betul, itu adalah hal dasar yang seharusnya diperoleh sama setiap manusia, kalau kita lagi bicara konteksnya mahasiswa, setiap mahasiswa gitu. Dengan kita harus mempertanyakan gimana sih caranya hak itu diperoleh, itu lucu gitu kan. Berarti kita di sini merasa bahwa ternyata hak yang memang seharusnya wajib didapatkan oleh semua mahasiswa itu ternyata di sini masih banyak yang belum memperolehnya, sampai kita harus bertanya gimana sih cara ngedapetinnya. Iya, itu cukup menggambarkan kondisi kita sebagai mahasiswa di negeri ini, terus gitu. Menurut aku gitu. Nah, terus kira-kira nih, kan kita lagi online gini, benar-benar ya tersiksa lah ya. Kira-kira menurut kalian, sistem apa sih yang bisa dilakuin pemerintah ataupun pihak universitas buat ngejalanin kegiatan perkuliahan kembali di kampus? Dari Wawan dulu boleh mungkin. Boleh. Jadi mungkin pernah statement dari Nadiem kalau misalnya seluruh mahasiswa seluruh mahasiswa universitas telah melakukan vaksin, mungkin bisa diberikan otonomi khusus untuk institusi kampus menjalankan kuliah secara luring. Akan tetapi mungkin dibatasi secara di kelas, mungkin ruang kelas dibatasi jumlah mahasiswa yang hadir atau sebagainya. Tapi untuk sampai sekarang ini sih ya mungkin lihat kondisi sampai sekarang, mungkin yang bisa hadir di kampus hanya memang yang seperti mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ataupun melakukan lab. Tapi untuk mahasiswa yang secara basis teori dalam kelas mungkin cuma bisa dilakukan secara daring. Ya, kalau menurut aku sih, maksudnya bagaimanapun juga dengan kondisi yang sudah kita lalui sekarang ini, ketika nanti insya Allah secepatnya COVID ini berakhir, semua tidak akan sama gitu kan. Semua dengan struktur yang sudah jauh berbeda, sudah banyak yang berubah, itu nggak mungkin sama. Dan salah satu upaya yang bisa mewujudkan hal potensi paling maksimal gitu yang bisa kita lakukan untuk kembali lagi at least sedikit mirip dengan kondisi sebelum COVID gitu, itu ya sebetulnya cukup rumit gitu, karena kan ini beruntun ya, kondisi mahasiswa yang tidak bisa belajar secara luring itu diakibatkan oleh COVID. Penanganannya seperti apa itu rumit dan in cycle gitu. Jadinya mahasiswa dengan kondisinya di rumah mereka cepat burn out, dan banyak kondisi yang tidak mengenakan lainnya, itu tuh in cycle. Jadi
memperkeruh suasana, lalu kembali lagi jadinya sistem pembelajaran tidak bisa maksimal, lalu mahasiswa burn out. Jadi itu berputar dalam siklus gitu. Dan kalau untuk membicarakan tentang apa yang seharusnya dilakukan, kalau misalkan seperti yang tadi kawan bilang tentang mahasiswa apabila semuanya sudah divaksin, itu ada kemungkinan kita bisa belajar luring lagi gitu. Tapi nyatanya ternyata tidak semudah itu gitu ya. Jadi untuk kita di sini dengan posisi di paling bawah gitu, mahasiswa, itu menurut aku tidak banyak sih yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan itu cuma bertahan aja gitu, bertahan dengan kondisi kayak gini gitu sampai nanti ada harapan sedikit untuk kembali lagi ke situasi yang normal, bisa berinteraksi lagi dengan orang-orang gitu sih. Bener sih, bener-bener. Apalagi ngeliat dari kayak kondisi sekarang kan, meskipun banyak mahasiswa yang mungkin udah banyak banget yang vaksin, cuman kan kalau misalkan kita pikir lagi, kita menjalankan luring, terus kita keluar kampus, yang dimana di luar kampus itu kita nggak tahu apakah mereka udah vaksin atau mereka belum vaksin, kan kita nggak tahu kan. Terus besokannya kita kembali ke kampus dan ternyata kita terkena itu lagi gitu loh. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Dan sebenarnya betul. Kalau walaupun udah vaksin juga kan belum tentu kita nggak bakal kena lagi gitu kan. Itu kan tergantung imun kita juga. Sebenarnya pinter-pinter jaga imun aja sih. Ya, sebagai alumni ESCOF kan ya. Sarjana COVID ya, Raffi udah pernah ya. Oke, balik lagi kali ya, kita bicara soal hak mahasiswa. Kemarin tuh aku sempat lihat berita kalau akhir-akhir ini tuh ada kampus yang sampai mereka demonstrasi sampai berjilid-jilid itu karena hak mereka itu tidak tersampaikan. Kayak mereka tuh cuma meminta untuk fasilitas diperbaiki dan sistem pembelajarannya juga diperbaiki, dan juga yang tadi menjadi permasalahan semua banyak kampus tentang UKT itu gimana sih, apakah pihak sekolah atau instansi pendidikan itu mendengarkan suara dari para mahasiswa, yang dimana sistem sekarang itu kan kayaknya udah gampang banget gitu kita menyuarakan, dari kita membuat surat terbuka lewat sosial media, yang dimana kayaknya para petinggi itu akan lebih mudah gempar karena berita-berita yang kita sampaikan itu akan cepat tersebar gitu kan. Atau justru malah seperti pada era 90-an yang dimana kita harus melakukan aksi lagi, kita yang harus melakukan tuntutan demo lagi. Itu gimana sih? Apa masih perlu kegiatan-kegiatan yang seperti itu? Mungkin dari Kang Wawan kali boleh. Oke, jadi kalau menurut saya sih, karena kan beda konteks sistem pemerintahan 98 dan sekarang, zaman sebelum zaman sekarang. Kalau dulu sih wajar saja yang mahasiswa turun di jalan karena memang media ditutup, pers dibungkam, nggak bisa berbicara apa-apa. Ya kalau sekarang mungkin cukup dengan press release setiap lembaga tinggi ataupun bentuk pengaduan di seperti yang saya bilang tadi, pengadilan tata usaha negara, ataupun menyuarakan di aksi di entah Twitter dan lain-lain. Dan mungkin lebih relevan untuk saat ini sih. Tapi di zaman sekarang sosial media tuh udah luas banget kan lagi tuh ya. Tapi kalau bicara soal sosial media, kalau yang kamu bilang tadi, kira-kira dari sosial medianya pun ada tanggapan nggak sih dari cara kita menyampaikan secara sosial media gitu? Atau press release yang tadi dibilang Kawawan? Ya, selama berbasis data dan riset, bukan hanya opini masing-masing atau pribadi, ya tidak ada masalah sih. Karena ada yang sempat ramai juga kemarin, yang ada beberapa golongan identitas mahasiswa yang menawarkan debat kepada salah satu ya, sivitas akademik salah satu universitas juga sih. Jadi setelah hasil debat ya bisa dilihat bahwa memang media lebih efektif untuk mempengaruhi keputusan pada para pejabat publik daripada untuk turun aksi di jalan.
yang hanya meresahkan beberapa warga, macet dan lain-lain. Dari saya itu sih. Kalau dari Putri? Kalau dari aku berpikir bahwa betul sih kata Kak Wawan, media itu cukup efektif untuk sebagai wadah bersuara gitu ya. Tapi kalau kita tilik lagi, media itu kan juga bisa jadi pedang bermata dua gitu. Kadang kita yang berusaha untuk menyuarakan dengan adanya kemudahan mobilitas informasi sekarang gitu. Tapi diperketat juga mobilitas informasi tersebut gitu. Jadinya correct me if I'm wrong ya kawan, aku nggak belajar hukum nih. Jadi maksudnya di satu sisi kita diberikan kebebasan berpendapat dan segala macamnya, tapi di satu sisi ada UU ITE, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk dibandingkan kondisinya seperti apa pada saat masa reformasi dulu dan sekarang gitu, itu nggak bisa kita bandingkan gitu terkait karena emang situasinya dan kondisinya sudah sangat berbeda gitu. Menurut dan aku. Sistem yang adanya sekarang pun sama yang dulu juga berbeda kali ya. Betul. Oke, kalau misalkan tadi yang aku bilang itu kan kayak dengan mereka mengeluarkan aksi, mereka turun ke jalan dengan masalah mereka yang mereka meminta soal masalah UKT ini, tapi mereka merusak fasilitas-fasilitas juga nih yang ada di kampus. Itu pandangan dari Kawawan sama Putri gimana sih? Sedangkan mereka minta penurunan gitu. Itu gimana? Siapa dulu? Dari Kawawan dulu. Dari Kawawan boleh. Ya, sama saja sih, uangnya habis sendiri, dia bayar sendiri, terus dia rusak sendiri. Itu yang sebenarnya menjadi titik poin permasalahan ketika turun ke jalan untuk aksi tapi merusak fasilitas. Kan ada beberapa yang memang awalnya secara tuntutan kita ikut aksi damai bla bla bla, tapi secara teknis ya beda dari pada saat kita kumpul sebelum melakukan aksi. Permasalahan aksi yang harusnya tidak merusak fasilitas kan sebenarnya dalam artian gerakan tidak harus turun ke jalan. Yang seperti yang saya bilang tadi, banyak solusi yang lain daripada harus turun ke jalan. Setidaknya berupa tuntutan ke PT UN, entah itu menuntut cara media, walaupun yang tadi dikatakan Putri Kak. Adik Putri saya. Jadi menurut Putri tadi ya media bisa jadi pedang bermata dua. Ketika suatu isu dilemparkan secara umum, ya masing-masing pribadi mungkin punya penafsiran terkait isu yang berkembang. Sebagai contoh, pada saat salah satu isu mengkritisi suatu pemerintahan, di mana pada suatu perspektif, memang ini pure kritik terhadap instansi pemerintahan, tapi perspektif lain melihat bahwa ini sebagai bentuk penghinaan. Jadi ini yang mungkin jadi ambigu ataupun permasalahan di tiap-tiap media. Jadi ketika kita sulit untuk turun di jalan, media juga dibungkam. Terus apa solusi dari pada kedua ini yang mesti jadi ambigu sebenarnya. Tapi dan setidaknya ataupun yang perlu dibahas sebenarnya ada yang seperti ini sih. Apakah mahasiswa hanya tinggal di rumah, angkat ke media, ataukah ikut di jalan, turun aksi, padahal situasi yang tidak memungkinkan, ya seperti itu ambigu. Jadi ya itu yang masih jadi pertanyaan ya, apa kita harus diam di rumah atau kalau kita diam gak melakukan apa-apa juga salah, ntar kita turun ke jalan juga kita lepas kontrol gitu, kita juga salah gitu. Jadi itu yang masih harus dipertimbangkan banget ya, Kak Wawan. Kalau dari Putri sendiri gimana, Put? Kalau menurut aku sendiri, opini pribadi aku ya, aksi anarkis itu tidak solutif gitu kan. Itu hanya menimbulkan keresahan, terus
suara tidak tersampaikan karena fokusnya terbagi, atensinya terbagi ke kerusakan yang terjadi gitu kan. Itu jadi kalau ditanya menurut aku kayak gimana, itu sih. Jadi kalau misalkan benar tadi kata kawan, kalau kita mau menyelesaikan sesuatu, kita cobalah cari cara yang lebih damai, yang lebih menawarkan solusi dibandingkan harus merusak. Tapi kalau kita tirik kembali, kalau kita coba lihat dari perspektif para mahasiswa yang melakukan itu, mungkin selama ini dengan cara damai itu tidak didengar, atau dengan cara damai itu terkadang nggak muncul-muncul nih solusi yang diharapkan, nggak muncul-muncul nih penyelesaian yang dicari. Maka dari itu mereka mungkin berpikir, udah nggak ada cara lagi, gimana caranya kita didengar, itu dengan cara yang lebih koersif gitu. Tapi kembali lagi, ternyata itu pun juga tidak menyelesaikan gitu kan. Itu justru malah membagi fokusnya, malah menimbulkan masalah baru justru gitu kan. Nantinya menimbulkan masalah baru, jadinya ya kalau misalkan tadi kawan juga mempertanyakan kembali, jadi sebenarnya solusinya apa? Benar, itu cukup membingungkan gitu untuk kita semua gitu. Karena nyatanya berbagai cara telah dilakukan dan hasil mungkin nggak mendekati hasil yang diinginkan gitu. Jadi mungkin sebenarnya mahasiswa di Indonesia ini sebenarnya udah ngelakuin segala cara, mungkin dari cara yang baik maupun sampai yang agresif. Cuman sampai sekarang mungkin belum ditemukan mungkin solusi penyelesaiannya dari pemerintah mungkin ya. Iya. Ya. Seperti yang tadi kita bahas ya, ternyata ini tuh lapisannya dalam sekali, banyak sekali gitu. Jadi yang harus kita kupas kalau misalkan orang bilang kita selesaikan dari akarnya ini udah nggak kelihatan gitu. Jadi rasanya udah terlalu banyak lapisan yang menutupi, jadinya untuk ngorek-ngoreknya pun misalkan kita butuh penyelesaian dari dua pihak. Kalau misalkan yang satu lagi berusaha untuk menyelesaikan, mungkin yang satu tidak kooperatif, dan sebaliknya. Itu mulai dari situ aja itu udah terkadang itu udah menjadi masalah, apalagi berusaha untuk ngorek ke dalamnya lagi gitu, karena kan itu butuh dua pihak tersebut gitu. Itu sih menurut aku. Padahal lapisan terluarnya aja itu bisa menjadi masalah besar ya Put ya. Iya betul. Ya terakhir nih, menurut Kawawan sama Putri, kira-kira masalah apa sih yang belum terselesaikan nih menurut mengenai hak-hak mahasiswa yang belum terselesaikan oleh pemerintah? Dari Putri dulu mungkin. Mungkin kalau dari aku sih kembali lagi ke pembahasan kita tadi aja gitu. Jadi kalau terkait hak-hak mahasiswa itu banyak sekali ternyata permasalahan mengenai tidak terpenuhinya hak dan tidak didengarnya penyuaraan mahasiswa terkait hak tersebut gitu, hak-hak tersebut. Jadinya ini permasalahan yang rumit, terus melibatkan berbagai pihak. Kita nggak cuma sebut pemerintah gitu kan, kita nggak cuma sebut kampus, kita nggak cuma sebut mahasiswa. Ini meliputi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana masalah-masalah negara ini yang lain gitu. Itu sih. Kalau menurut aku, kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi gitu ya. Kita tadi kan juga lagi membicarakan tentang permasalahan yang belum selesai terkait hak-hak mahasiswa. Jadi ya mungkin menurut aku seputar itu aja sih. Seputar tidak didengarnya, seputar tidak dipenuhinya hak-hak mahasiswa gitu. Itu menurutku. Benar, apalagi banyak elemen ya sebenarnya yang terkait di situ dan nggak mungkin desain satu-satu gitu kan. Elemennya aja mungkin masih bermasalah tiap elemen. Nah kalau menurut kawan gimana?
Sepakat sama Putri sih, tapi mungkin kalau ditelisik lebih jauh, ternyata selain daripada kebebasan berpendapat, masih banyak hak-hak yang belum terpenuhi dari setiap mahasiswa ini. Seperti ketika bimbingan diperumit oleh beberapa dosen, oleh mahasiswa akhir yang ingin cepat selesai, dipersulit karena dosen yang mungkin sibuk di luar ataupun sibuk di rumah. Jadi apalagi di situasi sekarang yang memang beberapa mahasiswa hanya komunikasi secara virtual, tidak bisa ketemu secara langsung, dan mungkin tidak bisa tersampaikan secara baik apa penjelasan dari dosen terkait bimbingan untuk hasil hak-hak yang seperti itu mungkin yang belum terpenuhi sampai sekarang di beberapa universitas sih menurut saya. Ini sebenarnya itu juga jadi permasalahan mahasiswa tingkat akhir sih, dari banyak cerita yang saya dengar gitu kan, orang-orang yang tingkat akhir itu ya permasalahannya itu masih menjadi misteri. Kenapa dosen tuh mau waktu luring ataupun daring gini ya susah gitu kita kejar ya. Padahal itu sebenarnya itu kan menjadi hak kita untuk mendapatkan bimbingan. Gitu. Ntar kalau nggak sesuai malah dosennya yang ngomel. Itu kan jadi kitanya bingung, kita sebagai mahasiswa serba salah jadinya. Ya. Mungkin kalau mau nambahin sedikit, kalau tadi kan kawan juga bicarain tentang hak mahasiswa untuk mendapatkan pelajaran gitu, untuk mendapatkan yang seharusnya didapatkan di kampus gitu terkait kegiatan pembelajaran. Nah, tapi sebenarnya banyak juga ternyata hak-hak yang sebagai manusia itu dibutuhkan juga sebetulnya. Bukan dibutuhkan, maksudnya sebagai manusia itu juga harus diperoleh, tapi ini kejadiannya di kampus gitu, misalnya kayak gitu, mereka sebagai mahasiswa, kayak misalnya hak kesetaraan, hak untuk, karena banyak sekali kan ternyata kasus-kasus di kampus yang membeda-bedakan orang, mendiskriminasi orang, yang banyak golongan tertentu yang tidak mendapatkan hak yang setara dengan golongan lainnya. Itu juga masih menjadi masalah yang akarnya tuh cukup dalam. Tidak hanya di lingkup kampus, tapi juga sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia. Itu hak-hak dasar manusia yang seharusnya didapatkan, tapi ternyata masih belum didapatkan juga, apalagi di lingkungan kampus sebagai haknya dia sebagai manusia, haknya dia sebagai mahasiswa. Itu sih tambahan dari aku. Paling gitu sih. Jadi kayaknya dari semua perbincangan kita, obrolan kita, semoga apa yang kita aspirasikan, apa yang kita keluarkan, pendapat-pendapat kita itu bisa bisa didengar oleh halayak luar sana, velas di luar sana, dan mungkin juga lembaga-lembaga juga bisa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada setelah mendengar apa yang kita sampaikan ini kali ya. Mungkin ini juga jadi salah satu cara mungkin kan untuk menyuarakan pendapat kita, selain dari demo, selain dari ya yang banyak-banyak kawan ataupun Putri sebutin tadi, ya dari podcast kita ini aja mungkin salah satu cara bisa didengarnya gitu kan, oleh pemerintah ataupun pihak-pihak atas. Iya. Itu juga, atau mereka yang masih belum berani menyuarakan pendapat mereka, kayak dari omongan Putri tadi, bukan hanya dari halayak mahasiswa, tapi juga di luar itu, sebagai kita rakyat Indonesia, kita sebagai manusia yang dimana hak-hak dasarnya tuh harus tersampaikan gitu. Oke, paling itu aja sih untuk segmen kita kali ini. Makasih semuanya, Velas juga yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Dari Rafif ada tambahan? Enggak, mungkin ya terakhir mungkin tetap jaga prokes kalian, tetap jaga imun kalian, karena itu penting di masa yang pandemi gini lah ya, banyak-banyak penyakit. Pokoknya jangan banyak-banyak kerumun lah, intinya. Itu aja. Oke, ini malam minggu di sini ya, katanya Megi ya? Betul banget. Mending nontonin podcast ini ya.
Betul, karena setelah ini masih ada segmen-segmen selanjutnya yang bakal lebih seru lagi, yang lebih asik lagi. So, thank you semuanya. Thank you Putri, thank you Kak Wawan. See you on our next makasih ya. segment. Thank you semuanya. Makasih. Dadah. Makasih, kawan. Makasih Putri. Terima kasih sudah menonton Readers. laporan praktikum. Selamat malam minggu.